atau murtad kembali karena didatangi Yesus. Itu omong kosong. Yesus yang mana yang datang? Kalau dia ngomong Yesus yang ada di papan di dinding-dinding rumah-rumah kalian dengan wajah yang seorang bule, itu bukan Yesus. Yesus itu orang Israel, orang Yerusalem, wajahnya pasti ke arah parapan, orang Timur Tengah. Tapi Anda lihat lukisan-lukisan Yesus yang terpapang di dinding-dinding orang Kristen saat ini adalah seorang Eropa. Itu lukisannya Leonardo da Vinci. Dia ambil model dari seorang pemuda Eropa, makanya wajahnya seperti itu, wajahnya Eropa. Dan juga wajah-wajah Yesus di beberapa negara juga berbeda-beda. Di Mongol beda, di Ethiopia, di negara orang-orang negara-negara luar sana juga berbeda-beda wajahnya. Mana yang datang ke Pak Yudi Mulyana itu yang mana, wajah yang mana? Kalau wajah yang tertera di dinding-dinding mereka itu halusinasi dia saja, karena mungkin waktu itu tertekan, banyak masalah dan sebagainya. Akhirnya dia terbayang-bayang wajah itu. Setan bisa bermanifestasi seperti itu. Jin itu bisa berubah wujud. Jin juga bisa menjelma menjadi Yesus. Jin juga bisa menjelma menjadi Bunda Maryam yang menangis darah. Bahkan bonekanya Ryo Kiyoshi aja bisa menangis darah. Jin bisa berbuat apa saja untuk memurtadkan seorang. Iblis bisa bekerja apa saja untuk menyesatkan. Pak Yudi, saya terangkan makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena ketika kafir Quraisy saat itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, makanya mereka menolak karena apa? Ada wujudnya ada. Makanya artinya harus ditekankan la ma'budu, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Termasuk kemarin yang datang ke Pak Yudi itu mengaku sebagai Tuhan, dia togut. Makanya diantara syarat la ilaha illallah tadi yang saya lupa sebutkan, mengingkari togut. Itu penting. Makanya la ilaha illallah yang harus ditanamkan dalam hati, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yakin itu Pak Yudi? Yakin. Pak? Shalom, berjumpa lagi dengan saya Joseph Paul Zhang, apologet Kristen. Hari-hari ini banyak orang bertanya kepada saya tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, banyak orang Kristen membuat kata perjumpaan dengan Yesus sebuah figuratif, yaitu ketika dia menjadi Kristen, ketika dia dibaptis, oh itu saya bertemu dengan Yesus, atau ketika dia merasakan merinding-merinding, terus kemudian dia nangis karena ada khotbah yang menyentuh atau lagu yang menyentuh, terus dia berkata, oh itu saya berjumpa dengan Yesus. Nah kemudian ada lagi yang berkata ketika dia mengalami mimpi, sebuah mimpi, terus lihat Yesus yang ada di foto-foto itu. Terus kemudian dia lihat, itu yang saya temuin. Itu seperti Yesus yang saya mimpi tadi malam. Nah itu namanya mimpi bertemu Yesus. Dan mimpi bertemu Yesus ini, Yesus yang dilihat ini ada Yesus yang di foto-foto. Kadang-kadang Yesusnya gondrongnya banyak, kadang-kadang gondrongnya tipis, kadang-kadang jenggotnya tebal, kadang-kadang jenggotnya tipis, kadang-kadang Yesus yang agak gemuk kekar, kadang-kadang Yesusnya krempeng. Jadi itu adalah mimpi mengira bertemu Yesus. Mimpi bertemu Yesus dengan berjumpa Yesus benar-benar dalam keadaan sadar itu berbeda. Mimpi bertemu Yesus itu adalah sebuah proses psikologis dari alam bawah sadar. Karena mimpi itu sendiri adalah serangkaian proses alam bawah sadar kita yang kembali muncul ketika kita tidur. Kita merekam di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, ketika kita berjalan melihat, kita merekam banyak sekali dalam mata kita, dan kemudian itu disimpan di dalam memori kita, di alam bawah sadar kita. Nah waktu kita tidur dalam masa-masa tertentu atau satu saat-saat tertentu, alam bawah sadar itu akan keluar dan bekerja dalam memori kita, dan kita berpikir itu mimpi, ya. Dan kadang-kadang itu begitu nyata, ya. Makanya orang bermimpi setan, bermimpi itu semua mimpi. Saudara harus ingat dengan mimpi, ya. Nah, sekarang yang saya mau ceritakan adalah bukan mimpi,
tapi benar-benar bertemu Yesus. Yesus yang ditemui, banyak orang Islam berpikir dan bahkan orang Kristen sendiri berpikir bahwa Yesus yang hari ini sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu, pakai sandal jepit, ya, jenggotan, rambutnya gondrong. Oh ya, mengapa Yesus rambutnya gondrong? Karena dia seorang nazir Allah, ya. Seorang nazir Allah, dia tidak boleh mencukur rambutnya. Ya, jadi kalau Yesus itu rambutnya pasti gondrong karena seperti Samson dia nasir dari lahir. Nah, kalau Yesus nasir Allah dari usia 30 tahun. Jadi selama 3 tahun itu Yesus tidak mencukur rambutnya. Nah, sampai Yesus mati tentunya ya. Nah, itu semua ada di kitab Taurat ya, mengenai seorang nasir yang tidak boleh mencukur rambutnya. Ya, termasuk Samson sendiri di dalam Hakim-Hakim tidak mencukur rambutnya karena dia seorang yang nasir, dikhususkan bagi Allah. Dan itulah sebabnya Yesus tidak boleh menikah. Yesus tidak menghampiri wanita. Beda dengan Samson yang hidupnya sembrono. Ya, dia punya urapan, dia punya kuasa dan dia menghampiri wanita. Namun hari ini kita mau belajar tentang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti apakah berjumpa dengan Yesus itu? Yesus yang dijumpai oleh para rasul setelah kenaikannya ke surga. Yesus berkata bahwa tidak ada yang di sini tidak akan mati sampai aku datang dalam kemuliaanku. Nah, Yesus yang ditemui bukan Yesus gondrong rambut panjang yang seperti tukang angon gembala domba, tetapi Yesus yang begitu bercahaya, yang cahayanya lebih terang dari matahari, yang menyilaukan sehingga membutakan matanya Paulus, yang menggetarkan sehingga membuat Yohanes di Pulau Patmos dia tersungkur sampai seperti mau mati rasanya. Kemudian Yesus ini berkata, jangan takut. Ya, dia berkata kepada Yohanes, jangan takut. Lihat, akulah Alfa dan Omega, aku yang telah mati, namun hidup dan hidup sampai selama-lamanya. Yesus berkata juga kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Yesus yang dianiaya ini menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Paulus, bukannya marah-marah. Ya. Dan Paulus itu begitu selama 3 hari 3 malam sampai dia nggak makan karena dia merenungkan sesuatu. Dia begitu bingung dengan apa yang dia pahami. Apa yang dia temui dengan apa yang dia pahami tentang Taurat sangat berbeda karena Paulus seorang Farisi, seorang ahli Taurat ya. Jadi kita tahu pemahaman Taurat di zaman itu sudah banyak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran rabinik yang bukan dari Taurat itu sendiri, melainkan turunan dari Taurat, yaitu ajaran Midras, Talmudik dan sebagainya ya. Nah, saudaraku, apa yang dilihat oleh Paulus dan Yohanes inilah yang hari-hari ini banyak dilihat oleh orang-orang yang ada di Iran. Ya, nanti saudara bisa lihat videonya juga, saya kasih kutip linknya. Sebenarnya video ini pernah saya upload, namun saudara bisa lihat berikut ini. فارسی من تو لحظه که کما بودم، تایمی که کما بودم، دیدم مسیح بهم گفتش تو برگرد، من میخوام با از طریق تو به واسطه حضور تو یا به واسطه برگشت تو به زمین و هر جا میخوام که بهش بشارت بدی دین مسیحیت رو. And then you become Christian. Yes, من اومدم اینجا هلند یا هر جایی هستم، کار خدا بود، کار مسیح بود. اینا از دست من نبود، از دست علی هم نبود، دست هیچ نبود، دست خدا مسیح بود. اونا خواستم بیام اینجا، اونا خواستم مسیح بشم.